ada pulpen, ada pacar, membuat Jiho terkejut sembari menatap Sehi yang mendengar hal itu juga. Serta ia berkata, ia tidak punya pacar. Dan episode 6 pun selesai. Di episode 7 dimulai dari Boknam yang menelpon Jiho akan punyakah Jiho pacar, dan Jiho yang melihat Sehi memberitahu kalau ia tidak punya. Seketika Sehi pergi dari sana, tapi di saat itu Boknam meminta Jiho untuk datang ke tempat kemarin sehingga Jiho berniat ke sana karena dugaan ia pengangguran. Dan Sehi ia pun dibuat agak nyesek ketika Jiho berkata tidak punya pacar. Namun ketika di kantor terdapat kehebohan akan seorang pria yang populer di aplikasi dating app mereka, dan itu adalah Boknam. Sampailah Jiho di tempat itu dan sudah ada Boknam di sana. Alhasil Boknam membawa Jiho ke kedai milik sang ayah. Sampai Jiho merasa kalau ia tidak diterima di kedai itu, tapi karena Boknam orang dalam dan menyukai Jiho, Jiho pun diterima di sana. Dan Jiho akhirnya tahu kalau Boknam itu bukan anjing melainkan si pria ini. Sehingga mulai besok Jiho akan bekerja paruh waktu di kedai itu. Dan ketika ia bertanya ke Boknam kenapa Boknam melakukan hal itu, Boknam diminta untuk mengantarkan makanan. Sehingga Boknam mengajak Jiho ikut dengannya sambil menggoda-goda Jiho dengan metode fuckboy. Tepat ketika Sehi dan rekannya makan siang bersama, mereka dibuat terkesima dengan moge mahal, dan moge itu dari si Boknam. Apalagi mereka melihat ada Jiho dengannya. Seketika Sehi yang melihatnya juga, apalagi Boknam tangannya nggak bisa diam ke Jiho, membuat Sehi makin nyesek. Dan rekannya paham dengan perasaan Sehi. Alhasil Jiho bertanya lagi kenapa Boknam melakukan hal itu, dan jawabannya ia menyukai Jiho. Sehingga Jiho memberitahu kalau ia memang tidak punya pacar, tapi ia punya suami. Dan jawaban Boknam terus kenapa? Fuckboy, yang membuat Jiho terkejut akan hal itu. Dan episode 7 dengan judul Karena Ini Tindakan Nekat Pertamaku pun dimulai. Sehingga Jiho curhat ke Soji akan si Boknam yang benar-benar fuckboy dan tidak habis pikir akan hal itu. Namun ketika ia menanyakan keadaan Horang, Soji memberitahu keadaan Horang kalau Horang dibuat bimbang karena Wongso tidak ada pikiran untuk menikah. Apalagi pandangan Wongso akan menikah yang dirasa berat untuk dilakukan. Namun ia tidak mau bimbang dan pergi menemui Jiho dan Soji untuk bertanya buku tentang reproduksi manusia dan pentingnya pernikahan, agar ia bisa meyakinkan Wongso akan pernikahan itu penting dilakukan. Namun karena Soji memberitahu tentang Boknam yang menggoda Jiho padahal sudah menikah, dibuat tertarik akan hal itu. Hingga di saat Jiho balik, Sehi lagi membersihkan muntahan dari si kucing, dan sepertinya si kucing harus dibawa ke dokter hewan. Namun ketika Jiho bertanya sesuatu, ia langsung teringat akan Sehi yang tidak nyaman dengannya. Langsung mengalihkannya kalau ia sudah mulai bekerja di sebuah kedai. Dan Sehi tahu kedai itu karena ia melihatnya tadi. Sehingga Jiho ingin cerita ke Sehi, tapi Sehi memotong kalau Jiho akrab dengan Boknam di hari pertamanya. Sempat Jiho mau menjelaskannya, tapi karena Sehi kembali berkata hal yang sama kalau Jiho akrab dengan Boknam di hari pertamanya, membuat Jiho bingung dan bertanya akan Sehi yang marah. Sehi tidak marah tapi cemburu. Ya udahlah, ngaku aja bro. Apalagi ketika ia teringat ketika di kantor tadi, Bomi tersadar kalau pria yang populer di dating app-nya adalah pria yang bersama dengan Jiho tadi. Apalagi mereka membicarakan motor Boknam yang sangat-sangat mahal harganya. Makin membuatnya nyesel karena tampan, kaya
kaya lagi. Sedangkan Horang dan Wongso pun dibuat bingung dengan Horang yang melihat video pria-pria lagi nge-gym. Sehingga Horang menjelaskan ke Wongso dari buku-buku yang baru ia baca. Sempat Wongso menggoda-goda Horang untuk tapi Horang menolak dan memilih untuk melanjutkan tontonannya yang membuat Wongso kesal dan bingung. Hingga di keesokan harinya mereka pun bareng karena jarak kantor Sehi dan kedainya tidak begitu jauh. Namun ketika sampai ia sempat meminta Sehi untuk mampir ke kedainya. Tapi karena ia teringat lagi dengan kata-kata Sehi yang ingin menghindari situasi mereka, membuat Jiho tidak jadi dan pergi. Bahkan ternyata Boknam sudah menunggu Jiho yang sudah pasti membuat Sehi anjing dadek bos sakit. Dan ketika bekerja, Boknam melihat Jiho yang keganggu dengan rambutnya sehingga ia membantu berupa mengikatkan rambut Jiho yang membuat Jiho terkejut. Tapi ia bertanya kenapa Boknam punya ikatan rambut dan ia membelinya tadi karena Jiho cocok rambutnya diikat. Padahal Jiho tidak pernah mengikat rambutnya sehingga Boknam mengalihkannya. Dan karena Jiho curhat ke bestinya kalau Boknam mengikat rambutnya, membuat mereka kesal karena Boknam sebarbar itu dan akan pergi ke sana untuk memberikan pelajaran. Namun ketika sampai si besti malah terkesima dengan ketampanan dari Boknam yang membuat Jiho bingung. Bukannya ia mau memberikan pelajaran, kenapa bestinya terlihat sangni? Hingga di saat Sehi dan rekannya makan siang, mereka pun ingin makan kudapan di kedai Jiho bekerja sehingga mereka langsung membawa paksa Sehi ke sana. Tapi ketika memesan, Sehi meminta mereka untuk memesan kopi semuanya yang membuat rekannya terkejut akan hal itu. Alhasil Sanggo dibuat heran ke Sehi yang sepelit itu, padahal gajinya lebih besar daripada yang lain. Dan Sehi menjelaskannya kalau rumahnya sudah lunas baru ia akan mentraktir mereka semua. Tapi itu terjadi di tahun 2048. Sehingga Boknam datang untuk memberikan mereka kue dan ia yang mentraktir mereka. Alhasil mereka bertanya akan Boknam yang punya motor semahal itu. Dan Boknam memberitahu kalau ia menjual rumahnya untuk motor itu karena hidup cuma sekali dan ia tidak mau hidup hanya untuk membayar pinjaman. Dan menurutnya itu sangat menyedihkan yang membuat mereka terkejut karena Boknam menyindir si Sehi yang membuat perdebatan terjadi antara Sehi yang hidupnya teratur dan Boknam yang menikmati hidupnya sehingga membuat Boknam kesal, tapi ia menahan rasa kesalnya. Hingga di saat Sehi akan balik ke kantor, ia pun bertanya akan Jiho yang pulang malam. Jiho memberitahunya dan bertanya kenapa Sehi tidak menjawabnya dan langsung balik ke kantor. Alhasil mereka yang balik, Bomi tahu kalau Sehi cemburu dengan Boknam karena dari tadi ia melihat Sehi membuka HP tapi scroll tidak jelas. Sedangkan Horang dan Soji yang balik, Horang pun mempertanyakan hubungan Soji dengan Sanggo karena ia melihat ada boneka pemberian dari Sanggo di sana. Bahkan boneka itu dipakaikan sabuk pengaman oleh Soji yang membuat Soji agak malu serta kesal karena Horang terus menggoda-godanya dengan Sanggo. Tapi di saat itu Horang melihat berita akan seorang penguntit yang menyekap seorang wanita dan berita itu juga diketahui di kantor yang membuat mereka agak khawatir karena si penguntit menggunakan dating app untuk mencari para wanita. Bisa saja citra aplikasinya kena imbas karena kasus itu sehingga mereka akan mengurusi masalah itu dan meningkatkan keamanan di aplikasi mereka. Tapi di saat itu Sanggo memberitahu kalau mereka mendapatkan investor yang membuat mereka sangat senang akan hal itu, yang dimana investor itu adalah atasan dari Soji. Dan di sana sudah ada Soji kalau ia meminta Sanggo untuk bersikap profesional dan mengabaikan dirinya. Dan Sanggo mengiyakannya kalau ia akan bersikap profesional nantinya. Dan Wongso ia pun mendapatkan pesan dari Sanggo akan ia yang mendapatkan investor dan ia akan membantu Wongso juga untuk mendapatkan investor. Tepat di saat itu jadwal untuk berbunyi sehingga ia langsung hanyut. Tapi Jiho meminta Wongso untuk menggunakan condom dan tidak satu tapi dua karena ia takut jika hamil dan Wongso belum mau menikahinya sehingga membuat Wongso tidak mood lagi untuk hanyut. Dan makan-makan bersama investor pun dilakukan. Tapi ketika ia balik dari toilet, ia melihat atasannya sedang bersikap tak senonoh ke Soji. Apalagi si
si atasan juga berkata yang seakan merendahkan Soji. Seketika membuat Sanggu tidak kuat Soji diperlakukan seperti itu. Dan ketika si atasan ingin menyentuh Soji, Sanggu langsung ngedumel serta menyindir si atasan yang udah tua Tapi ia berkata kalau itu pesan dari temannya. Tapi ketika si atasan kembali melakukan sentuhan ke Soji, Sanggu kembali melakukan hal itu tapi dengan penuh amarah. Hingga di saat Sehi balik, rekannya pun memberikan tumpangan ke Sehi, tapi Sehi menolak hal itu. Dan Jiho ia yang balik pun menunggu Sehi di sana. Tapi karena Boknam datang dan akan mengantar Jiho balik, sempat Jiho menolak karena ia menunggu Sehi. Tapi karena Boknam terus menawarkannya, Jiho pun mengiyakannya dan pergi bersama dengan Boknam. Yang padahal Sehi sengaja menolak tawaran rekannya karena ia ingin pulang bareng dengan Jiho. Namun sayang Jiho sudah balik bersama dengan Boknam. Dan Sanggu ia pun batal mendapatkan investor karena hal tadi. Sehingga mereka berdua yang balik, Soji bertanya alasan Sanggu melakukan hal itu. Bukankah ia meminta Sanggu bersikap profesional? Dan Sanggu menjawab kalau ia tidak suka melihat mereka melakukan hal itu ke Soji. Yang membuat Soji senang mendengarnya, bahkan membuat mereka ingin berpegangan tangan. Tapi di saat itu Soji meminta Sanggu untuk turun, yang membuat Sanggu bingung. Tapi alasan Soji menurunkan Sanggu karena mungkin mereka akan jika lebih lama bersama, serta memberitahu nomor kamar mereka waktu sebelumnya. Dalam arti Soji mengingat momen mereka yang anjing sehingga membuat Sanggu bingung, tapi ia senang akan hal itu. Boknam pun membawa Jiho ke suatu tempat berupa pemandangan kota Seoul di sana. Bahkan Boknam tahu kalau pas di kegiatan Jiho dengan suaminya hanya nonton bola dan minum bir bersama. Sehingga Jiho memberitahu Boknam kalau ia tidak nyaman diperlakukan seperti itu oleh Boknam karena ia sudah punya suami. Dan Boknam paham akan hal itu. Dan Sehi yang sampai melihat Boknam yang bersama dengan Jiho. Dan di saat itu Boknam memberikan sebuah buku ke Jiho dan ia tahu kalau Jiho suka menulis dari ayahnya. Makanya ia memberikan buku itu. Dan agar hubungan mereka tidak canggung, Jiho pun menganggap Boknam seperti adiknya sendiri. Sampailah Sehi di rumah dan melihat kalau kucingnya muntah lagi. Sehingga Sehi yang akan membawanya besok ke dokter hewan. Tapi di saat itu Sehi bertanya apakah Jiho pulang naik bis. Tapi Jiho bertanya balik apakah ia harus menjawab hal itu. Dan jawabannya tidak harus. Jadinya Jiho tidak menjawab pertanyaannya. Karena sebelumnya ketika ia naik ke atas, ia bertemu dengan Boknam yang lagi beres-beres dengan kunci Inggrisnya. Kalau di saat itu ia meminta Boknam untuk tidak mengantar Jiho lagi. Karena menurutnya Boknam terlihat bahaya bagi Jiho. Yang membuat Boknam males berurusan dengan Sehi. Tapi yang ia tahu, ia harus mendapatkan yang ia inginkan. Dan di saat Sehi melihat hasil keluhan di aplikasinya, ada si Boknam. Kalau Boknam keluhannya adalah penguntit. Serta ia melihat Jiho yang keluar sambil memegang buku pemberian dari Boknam. Dan episode 7 pun selesai. Lanjut episode 8. Di episode 8 dimulai dari Sehi yang melihat kalau Boknam mendapatkan keluhan sebagai penguntit. Dan tepat di saat itu Jiho keluar sambil memegang buku pemberian Boknam. Sehingga Sehi bertanya akan besok Jiho yang bekerja. Tapi ia ingin meminta Jiho membawa si kucing besok ke dokter hewan. Dan ia sangat menghargai jika Jiho mau melakukannya. Yang membuat Jiho bingung karena sebelumnya Sehi berkata kalau ia tidak nyaman jika berurusan soal kucingnya. Kenapa sekarang Sehi mau? Serta bertukar shift dengan Boknam. Dan Sehi langsung menelpon Bomi untuk mengurusi keluhan itu, terutama Boknam yang penguntit. Hingga di keesokan paginya, Sehi pun terus meminta Jiho mengurus si kucing. Ya, agar Jiho tidak bertemu dengan si Boknam yang sus itu. Dan Sanggu, ia langsung berbunga-bunga karena perkataan dari Soji sebelumnya. Bahkan para warga turut senang
yang berupa menari dan bernyanyi bersama dengan Sanggo. Tapi itu hanya imajinasi dari Sanggo saja, jadi cinta memang membutakan. Sehingga Bomi yang melihat tingkah dari Sanggo langsung membawanya ke kantor berupa keluhan Boknam yang penguntit serta akan mencari info lebih dalam akan hal itu. Dan Sehi mengajak Bomi ikut dengannya. Dan Jiho yang membawa kucing ke dokter hewan, si dokter cerita betapa tangguhnya si Sehi ketika pertama kali membawa si kucing ke sana. Berupa Sehi yang sangat marah karena dokter bilang si kucing bisa mengalami hal buruk dan meminta si dokter hewan untuk menyelamatkan si kucing bagaimanapun caranya. Sehingga membuat Jiho terkejut karena ternyata Sehi memiliki sisi yang bagus, tidak flat mulu hidupnya. Dan Sehi bersama dengan Bomi ternyata pergi ke kedai Boknam, dan ketika memesan Sehi melihat banyak sekali kucing Inggris di tas Boknam serta bertanya akan hal itu, dan Boknam memberitahu kalau ia membawa untuk motor dan pekerjaannya, apalagi menyebut hati wanita memang dari fuckboy yang membuat Sehi makin sus. Apalagi ketika Sehi tanda tangan pembayarannya, Boknam merasa tanda tangan Sehi berubah. Padahal itu pertama kalinya Sehi tanda tangan di sana, yang makin membuat Sehi sus atau curiga. Selesai Jiho dari dokter hewan, ia pun bertemu dengan Soji dan Horang yang berniat untuk ke kedai Boknam karena ia mendapatkan kupon dari Boknam. Alhasil mereka pergi bersama. Dan ketika Sehi dan Bomi selesai, Bomi pun membicarakan harga motor Boknam yang sangat-sangat ekspensif, mahal. Awalnya Sehi tidak tertarik, tapi ia kepo juga dengan harganya. Tepat di saat itu Jiho dan para bestinya sudah dekat dan melihat ada Sehi di sana. Apalagi Soji yang terkejut karena itu motor dari Boknam, karena motor itu hampir sama harganya dengan mobil. Begitupun dengan Sehi yang terkejut dengan harga motor itu serta menjauh karena ia tidak mau menyentuhnya. Tapi ketika mereka akan pergi, Sehi tidak sengaja tersenggol dan hampir jatuh ke arah motor itu. Tapi karena ia tidak mau ganti rugi karena ulahnya, ia pun berhasil menghindari hal itu serta meminta Sehi untuk berhati-hati karena spionnya juga mahal dan diiyakan juga oleh Boknam. Tapi tiba-tiba datang motor yang hampir menabrak Sehi sehingga Sehi melompat untuk menyelamatkan diri. Tapi karena ia mengarah ke motor mahal itu, ia pun sampai salto dan mengorbankan dirinya agar tidak ganti rugi. Apalagi saking malunya ia langsung pura-pura pingsan. Dan episode 8 dengan judul Karena Ini Suami Pertamaku pun dimulai. Sedangkan di lain tempat yaitu Sanggo, ia pun pergi ke tempat Wongso sehingga membuat Sanggo heran dengan suasana kantor milik dari Wongso serta Wongso cerita tentang rekannya yang kesulitan dalam hubungan mereka. Apalagi Wongso dengan Horang yang dilapisi 2 condom sekaligus. Dan sepertinya ia memang harus menikahi orang sehingga Sanggo masih menawarkan Wongso di kantornya jika Wongso tertarik serta memberitahu tujuan ia datang akan mencari info Boknam di aplikasi dating app lainnya karena itu bisa berbahaya untuk Jiho karena satu tempat kerja. Dan Sehi ia pun diobati di rumah sakit yang membuat dokter bertanya akan alasan Sehi bisa sampai seperti itu. Apalagi tidak mungkin Sehi mengorbankan dirinya demi tidak merusak motor mahal. Padahal itulah yang terjadi yang membuat Sehi benar-benar malu. Selesai dengan semua itu, Sehi dan Jiho yang bareng membuat Jiho bertanya kenapa Sehi mengorbankan dirinya ketimbang motor mahal itu. Dan jawabannya karena biaya pengobatannya lebih murah dibandingkan biaya perbaikan motornya jika rusak olehnya. Sehingga Jiho merasa perkataan si dokter tidak sesuai dengan kenyataannya. Apanya yang pria tangguh serta ia akan kembali bekerja. Alhasil Sehi bertanya mau sampai kapan Jiho bekerja di sana dan kenapa Jiho tidak bekerja di dekat rumah mereka saja. Sehingga Jiho bertanya apakah Sehi berbicara seperti itu karena ia tidak nyaman jika rekan kerja Sehi ke sana serta meminta Sehi untuk tidak khawatir akan hal itu dan ia akan menghindari situasi yang membuat Sehi tidak nyaman. Apalagi semua kedai yang ia kunjungi tidak ada yang mau menerima Jiho karena umurnya dan cuma kedai itu yang mau menerima Jiho berkat
melihat Boknam. Seketika membuat Sehi jadi tidak enak akan hal itu. Dan Soji, ia yang sampai di parkiran kantor melihat boneka pemberian Sanggo dan teringat momen mereka berdua yang membuat Soji senyum-senyum sendiri. Tapi ketika kerja, ia yang memiliki kebiasaan tidak memakai bra membuat rekan-rekannya menyadari hal itu, sehingga Soji yang memakainya di toilet mendengar rekan-rekannya yang menggosipi Soji yang sering tidak pakai bra di kantor. Apalagi gosip yang tidak dari Soji yang membuatnya merasa ngedown akan hal itu. Sedangkan Wongso, ia pun pergi ke kantor Sanggo untuk mengurusi masalah si Boknam. Tapi Sanggo lagi ada urusan dengan tamu VIP yang padahal Sanggo mengajak Soji makan bersama. Tapi Soji dibuat kesal karena nanti muncul lagi gosip yang tidak darinya. Apalagi ketika Sanggo memberikannya bunga, si atasan lewat di kafe tersebut. Alhasil ia langsung membuat Sanggo pergi dari sana dan bertanya kenapa Sanggo melakukan itu. Seketika membuat Sanggo bingung karena apa kesalahannya. Tapi Soji memberitahu kalau ia hanya ingin bukan berkencan dengan Sanggo, dan ia hanya main-main dengan Sanggo serta merasa mereka mirip, tapi kenyataannya tidak. Sudah pasti membuat Sanggo nyesek karena ia sudah jatuh hati dengan Soji. Tapi Soji malah mempermainkan perasaannya yang membuat perdebatan terjadi. Alhasil Soji memberikan pilihan jika Sanggo ingin dengannya, berhenti dari pekerjaannya dan bicara dengannya lagi, maka ia akan mengencani Sanggo. Seketika Sanggo berubah menjadi Setgo. Balik lagi ke Wongso yang memberitahu akan Boknam yang ternyata juga sama di aplikasi lain, yaitu menguntit. Apalagi kasus tersebut hampir sama dengan penguntit yang lagi viral di sana, dan penguntit itu belum ditangkap serta meminta Sehi untuk memberitahu Jiho akan hal itu. Tapi karena Sehi merasa kalau ia jadi mengatur Jiho, dan Jiho juga merasa tidak nyaman ketika Sehi membicarakan hal itu, apalagi itu beresiko untuk kerjaan Jiho, meminta Wongso untuk bertanya ke temannya yang tahu informasi dari penguntit yang lagi viral. Hingga di saat Jiho bekerja, ternyata sudah ada orang di sana yang lagi mengumpulkan bra-bra sembari menawarkan Jiho. Tapi tiba-tiba Boknam datang kalau Jiho suka bra yang itu, yang membuat Jiho kesal akan hal itu. Tapi Boknam memberitahu kalau Jiho sangat cocok menggunakan kemeja tanpa lengan karena garis bahunya cantik, yang membuat mereka bingung karena Jiho tidak pernah menggunakan kemeja tanpa lengan, sehingga membuat Jiho teringat kata-kata Boknam dari ikatan rambut dan sekarang garis bahu, serta agak susah kan hal itu. Balik lagi ke Wongso yang akan pergi, tapi sebelum itu ia memberikan kartu namanya kalau ia adalah CEO perusahaan rintisan dan lagi mengembangkan sebuah aplikasi yang ternyata aplikasi itu diketahui oleh mereka semua, bahkan pernah memakainya, yang membuat Wongso senang akan hal itu. Kebetulan Sehi juga ingin bertemu dengan pembuatnya karena ia ingin menanyakan sesuatu berupa kenapa Wongso bikin aplikasi itu. Alhasil Wongso menjelaskannya kalau aplikasinya diperuntukkan untuk orang yang susah bangun, jadi teman bisa membangunkannya, yang membuat Sehi bertanya bukankah bisa pakai alarm biasa dengan waktu yang berbeda-beda, sehingga membuat Wongso merasa ya juga ya. Tapi moto aplikasi mereka adalah hubungan antar manusia. Tapi ketika ditanya apakah aplikasinya menghasilkan uang, itu tidak menghasilkan sama sekali, yang membuat Wongso sedih karena pekerjaannya tidak membayar dirinya. Alhasil Wongso yang balik padahal orang sudah di mode siap untuk Wongso langsung menangis karena kejadian tadi, sehingga orang menenangkan Wongso. Balik lagi ke Jiho yang bekerja. Kalau di saat itu Boknam melihat HP Jiho yang berbunyi dan itu telepon dari Sehi. Dan ketika mereka teleponan, Sehi bertanya jam berapa Jiho pulang, tapi dengan alasan pertandingan sepak bola. Apalagi ia menyerah
menyarankan Jiho untuk pulang naik bus saja. Ya, sebagai bentuk kekhawatiran dari Sehi. Tapi ia tidak mau terlihat seperti mengkhawatirkan Jiho, yang membuat Jiho makin bingung dengan sikap dari Sehi. Namun ketika Sehi akan pergi untuk menjemput kucingnya, rekannya dibuat kesulitan oleh Rubik. Tapi karena ada Sehi, ia meminta Sehi untuk menyelesaikannya karena ada rumor kalau Sehi master Rubik yang bisa memecahkannya dengan cepat. Tapi ketika mereka menantikan aksi Sehi bermain Rubik, Sehi hanya memandangi Rubik itu saja tanpa ada pergerakan lainnya. Hingga di saat Jiho menunggu bus, datang Boknam yang ingin mengantar Jiho kembali. Jiho menolak karena Sehi memintanya naik bus. Tapi karena Boknam terus membujuk Jiho untuk ikut dengannya, Jiho pun balik bersama dengan Boknam. Tapi di saat itu tasnya tidak sengaja terjatuh dan Sehi yang sudah menjemput si kucing kembali melihat Rubik yang belum ia selesaikan. Tepat di saat itu Bomi menelpon kalau ia mendapatkan info dari pamannya yang polisi kalau si penguntit yang viral membawa kunci Inggris untuk melancarkan aksinya. Jadinya fix pelakunya adalah si Boknam karena Boknam terus membawa kunci Inggris serta memecahkan Rubik tersebut dalam artian pelaku sudah valid, yaitu si Boknam. Yang ternyata Jiho pergi ke tempat kemarin bersama dengan Boknam dan di sana Boknam mempertanyakan suami dari Jiho yaitu Sehi. Apalagi alasan Jiho menggunakan nama induk semang di nomor Sehi dan merasa kalau menurutnya pernikahan dilandaskan dengan cinta dan pernikahan dari Jiho seperti bekerja. Dan Wongso dan Horang, Wongso pun bertanya kenapa Horang mau menikah dengannya dan jawabannya karena itu Wongso. Tidak ada alasan lain sehingga membuat Wongso tersadar akan hal itu. Balik lagi ke Sehi yang pergi ke halte bus tapi Jiho sudah tidak ada di sana serta langsung menelpon Jiho. Namun sayang HP-nya jatuh yang makin membuat Sehi panik dan khawatir karena sekarang ia tidak tahu di mana Jiho berada. Dan Jiho ia pun memberitahu kalau ia mau menikah dengan Sehi karena Sehi orangnya. Jadi walaupun kondisinya sama, ia tidak akan menikah jika itu bukan Sehi. Serta meminta Boknam untuk tidak menjelekkan Sehi. Tapi Boknam bertanya apakah Sehi akan menyelamatkan Jiho kalau terjadi sesuatu dengan Jiho sekarang. Tapi karena pertanyaan itu membuat Jiho bingung, Boknam tahu kalau Jiho tidak yakin akan hal itu dan diiyakan oleh Jiho tapi sambil bercanda. Sehingga membuat Boknam heran kenapa Jiho menikahi suami palsu, yang membuat Jiho terkejut karena kok Boknam bisa tahu. Dan Boknam tahu lebih daripada itu karena ia tertarik dengan Jiho lebih dari yang Jiho kira. Serta langsung mengambil kunci Inggris sambil memberikan senyuman ala psikopat. Tapi tiba-tiba Sehi datang dan membuang kunci Inggris itu. Seketika membuat Boknam kesal, apalagi bertanya akan Sehi yang mau memukulnya. Tapi Sehi tidak mau memukul orang dan lebih memilih untuk menghancurkan spion dari motor si Boknam. Apalagi langsung menjatuhkan motor itu dengan tendangan takya genje yang membuat Boknam terkejut akan hal itu. Tapi Sehi langsung mengajak Jiho pergi dari sana sambil memegang tangannya. Dan episode 8 pun selesai. Lanjut episode 9. Di episode 9 dimulai dari Sehi yang mengajak Jiho balik sembari memegang tangannya. Bahkan Sehi tidak melepaskan tangannya dari Jiho. Hingga di saat Jiho mencari HP-nya, Sehi langsung memberikan HP Jiho yang jatuh. Bahkan sudah banyak panggilan dari Sehi. Tapi tangan tidak sedikit pun terlepas. Sampailah mereka di rumah dan ketika Sehi ingin mandi karena ia berkeringat, ia masih memegang tangan Jiho yang membuat Sehi bingung kenapa Jiho mengikutinya. Kan Anda yang pegang sendiri, yeay. Sehingga Sehi baru sadar kalau ia memegang tangan Jiho dari awal. Akhirnya Jiho mengetahui kalau Boknam seorang penguntit karena Sehi memberitahunya. Apalagi penguntit yang lagi viral. Seketika membuat Jiho terkejut dan kenapa Sehi tidak mau memberitahunya dari awal. Sehi menjelaskan kata-kata Jiho waktu itu yang sulit mendapatkan pekerjaan. Tapi
Tapi Jiho tidak merasa seperti itu karena ia bisa berpura-pura tidak tahu. Namun Sehi ragu akan Jiho yang bisa berpura-pura karena dari kekesalannya terhadap Sehi itu tidak berpura-pura. Alhasil mereka mengganti topik kalau Boknam tahu akan kontrak mereka dan bingung karena cuma mereka yang tahu dan merasa kalau nama kontak mereka yang membuat Boknam bisa tahu karena kontak Sehi di HP Jiho bertulis Induk Semang. Begitupun dengan si Sehi yang memberikan nama penyewa ke nomor Jiho. Tapi yang pasti Boknam akan ditangkap besok serta mereka melanjutkan nonton pertandingan sepak bola favorit mereka. Tapi di saat itu Jiho berterima kasih karena menyelamatkannya tadi dan Sehi paham kalau Jiho kesal akan Sehi yang membuat batasan baik melarang Jiho bersikap seperti istrinya di depan orang lain apalagi kata kita dan diiyakan oleh Jiho sehingga Sehi memberitahu kalau ia tidak mau menjadi beban untuk Jiho apalagi mereka menikah kontrak. Jika kontrak selesai Jiho yang akan mengalami banyak kerugian, terlebih lagi Jiho wanita yang mungkin masyarakat akan lebih mengecam Jiho. Oleh sebab itu ia berpikir untuk tidak akrab dengan Jiho, tidak berbagi apapun sebisanya yang membuat Jiho tahu kalau selama ini Sehi memikirkannya serta ia mulai terpikir seperti itu ketika pernikahan mereka karena ia sudah berjanji ke ibu Jiho yang tidak akan menyusahkan Jiho dan ia ingin menepati janji itu yang membuat Jiho teringat akan Sehi yang berjanji ke ibunya sehingga membuat Jiho baper akan Sehi serta di malam harinya ia curhat tentang hidupnya ke Sehi kalau alasan ia memilih menjadi penulis dibandingkan kerja di rumahnya padahal penghasilannya lebih besar karena Jiho tidak memikirkannya melainkan ia hanya suka saja. Oleh sebab itu ia juga tidak akan memikirkan dirinya di 2 tahun ke depan seperti apa karena kalau dipikirkan ia tidak akan menikah dan yang ia tahu ia butuh kamar, rasa aman, tidak mau pisah dengan si kucing dan Sehi yang bisa dipercaya serta meminta Sehi melakukan hal yang sama untuk tidak memikirkannya melainkan jalani saja dan diiyakan oleh Sehi. Tapi di saat itu ia meminta Jiho untuk tidak memanggilnya Induk Semang lagi karena orang lain bisa berpikir kalau Jiho tinggal sendirian melainkan panggil dia suami. Alanya boy. Jadi selama 2 tahun tempat itu adalah rumahnya bersama dengan Sehi yang sudah pasti makin membuat Jiho baper serta bertanya ke Sehi kok ia bisa tahu keberadaan Jiho sehingga terlihat ketika Sehi sampai di halte bus dan menemukan HP Jiho. Ia melihat foto pemandangan Seoul begitu pun dengan Bokman yang memiliki foto yang sama. Alhasil ia dengan cepat pergi ke tempat itu. Sialnya karena jalan ditutup Sehi langsung berlari dan tidak berhenti untuk berlari. Sehi yang melihat Boknam yang ingin menyerang Jiho berhasil menghentikannya tepat waktu. Alhasil Jiho mengganti kontak Sehi dengan nama suamiku. Dan episode 9 dengan judul Karena Ini Kali Pertamaku Merasa Betah pun dimulai. Yang ternyata Sehi mengganti nama Jiho dengan nama istriku. Tapi karena Jiho masih berbunga-bunga, ia tidak sengaja menelpon Sehi yang membuat Sehi terkejut dan menjawabnya. Tapi karena Jiho tidak sengaja, ia pun memberitahu kalau ia tidak sengaja memencetnya. Serta mereka berdua sama-sama salting. Tapi tiba-tiba mereka berdua mendapatkan telepon Sehi dari Bomi dan Jiho dari Horang kalau itu tentang pelaku penguntit sudah ditangkap polisi. Sehingga mereka berdua menonton hal itu serta meyakinkan Jiho yang masih bekerja di sana. Tapi Jiho bisa mengatasi hal itu, jugaan Boknam sudah ditangkap. Apalagi mereka akan pulang bareng nantinya. Alhasil Horang yang mengetahui tindakan Boknam sebelumnya ke Jiho diput kesal. Tapi Jiho menenangkan Horang kalau untungnya Sehi datang menyelamatkannya. Dan Sehi ia pun langsung menunjukkan skillnya dalam bermain Rubik. Tapi di saat itu Bomi dan Sanggo ingin membicarakan sesuatu ke Sehi. Kalau ia bertanya akan apa yang dilakukan Sehi ke Boknam kemarin kalau ia menendang motor Boknam yang mahal tapi sambil senang. Namun karena mereka terlihat terkejut, ternyata pelakunya bukan Boknam.
Dan penguntit menggunakan foto Boknam untuk mengikat para wanita karena Boknam populer di sosial media. Seketika membuat Sehi benar-benar panik karena ia salah orang, apalagi motor mahal itu. Dan Jiho yang sampai membuatnya terkejut, kok masih ada Boknam di sana, bukannya sudah ditangkap. Dan si ayah Boknam dibuat kesal dengan suami Jiho yang merusak motor anaknya, sehingga Jiho yang baru tahu kalau ternyata pemilik kedai adalah ayahnya Boknam. Si ayah Boknam langsung meminta Jiho memanggil Sehi. Seketika mereka berdua dibuat malu akan perbuatannya waktu itu. Dan si ayah benar-benar kesal karena itu motor mahal. Alhasil Boknam memberitahu alasan kenapa ia tahu pernikahan palsu mereka. Karena ia melihat ketika mereka berdua pergi ke pernikahan menaiki bis. Apalagi ada Boknam juga yang mendengar percakapan mereka berdua tentang biayanya. Bahkan di saat itu Boknam pergi untuk acara pernikahan dan itu pernikahan dari Sehi dan Jiho. Makanya Boknam bisa melihat garis bahu dan rambut Jiho yang diikat dan tersadar bahwa pernikahan mereka palsu dari gerak-gerik mereka yang terlihat tidak seperti pasangan lainnya. Padahal di saat itu Boknam sempat mengarahkan foto ke mereka berdua yang terlihat benar-benar kaku. Dan tanda tangan itu ia melihat ketika Sehi membayar biaya pernikahannya. Dan alasan ia mengeluarkan kunci Inggris sebelumnya karena ia ingin minum bir. Kunci Inggris ia gunakan untuk membuka botolnya. Serta Boknam langsung meminta biaya ganti rugi karena Sehi merusak motornya. Alhasil Sehi mau tidak mau bertanggung jawab akan tindakannya. Selesai dengan semua itu, Jiho dan bestinya pun pergi ke acara reuni teman SMA mereka. Dan rata-rata teman mereka sudah menikah semua, serta mereka terus mempertanyakan Jiho karena Jiho pengantin baru, yang membuat orang iri dengan mereka karena ia ingin merasakan hal itu juga. Apalagi mereka meminta Soji untuk berhenti ngudut karena jika Soji ingin menikah nanti, hal itu tidak bagus untuk Soji, yang membuat Soji agak kesal dengan hal itu. Alhasil mereka berdua menemani orang yang makan karena ia tidak nyaman tadi makan di sana. Dan karena Soji ada kerjaan, Jiho yang bareng dengan orang terus curhat akan keinginannya untuk menikah. Alhasil Jiho bertanya alasan kenapa orang sangat ingin menikah, sehingga orang cerita akan dirinya dulu memakai baju berwarna terang dan kisah teman ibunya yang terasa diasingkan karena cuma dia yang belum menikah diakibatkan sibuk bekerja. Dan ia ingin menikah karena ia tidak mau diasingkan. Ia ingin merasakan namanya punya anak atau bersenang-senang bersama suami dan anak-anaknya. Dan itu menyenangkan jika ia bisa cerita dan berbagi tawa kepada orang-orang yang senasib dengannya jika sudah menikah nanti. Sehingga Jiho paham akan keinginan terbesar dari orang, yaitu tidak mau berbeda dari orang lain. Dan ia ternyata sudah ditunggu oleh Sehi karena Sehi mengkhawatirkannya. Dan di saat Jiho cerita kegiatannya tadi kepada Sehi, Sehi mengerti kalau kini Jiho berada di fase peta. Dan kata-kata yang rumit untuk dipahami kebanyakan orang yang membuat Jiho kesal dan muak akan kata-kata itu. Dan kembalinya orang ke rumah, ia sudah melihat Wongso yang tidur karena kerjaannya. Tapi keesokan harinya Wongso pun meminta orang untuk bangun. Tapi karena orang lagi mager, Wongso memberitahu ada kotoran di kuku orang, sehingga orang yang kesalnya sudah melihat ada cincin di sana kalau ia sudah sadar dan akan membuktikan cintanya ke orang dengan mengajaknya menikah. Ya, membuat orang terharu sekaligus senang karena keinginannya selama ini akhirnya terwujud. Sedangkan Sanggo, ia yang pergi naik bus melihat wanita yang terlihat seperti Soji. Tapi itu bukan Soji. Bahkan orang di sana dibuat bingung dengan air yang menetes, dan itu air mata dari Sanggo yang menangis. Apalagi ketika rapat dan memberitahu kalau Wongso akan kerja di sana, Sehi ingin berbincang berdua dengan Sanggo. Sanggo pun meyakinkan Sehi kalau Wongso layak di sana karena Sanggo tahu track record dari Wongso. Tapi alasan Sehi mengajaknya berbicara berdua berupa Sanggo yang menangis. Tapi Sanggo beralasan lain akan hal itu. Namun Sehi tahu kalau Sanggo menangis dan bertanya alasannya. Terlihat Boknam yang lagi bersama dengan Soji sedang membicarakan akan motor, kalau Boknam akan menjual motor itu. Tepat di saat
saat itu Sanggo dan rekannya mampir ke kedai Boknam dan ia melihat Soji yang sangat dekat dengan Boknam. Seketika hatinya sangat-sangat nyesek seperti dicabit-cabit. Apalagi perkataan dari Soji sebelumnya akan Sanggo yang berhenti dari pekerjaannya, baru ia mau mengencani Sanggo. Sehingga Sehi yang melihat Sanggo menangis dibuat terkejut akan hal itu. Tapi Sanggo langsung pergi ketika Soji melihatnya. Dan Sanggo menangis di pojokan sehingga Soji yang melihatnya dibuat bingung akan hal itu. Dan Sehi akhirnya menyadari kalau Sanggo lagi memiliki masalah percintaan. Dan karena rekan kerjanya mencari Sanggo, Soji langsung membawa Sanggo pergi dan Sehi mengalihkan rekan-rekannya. Soji pun bertanya alasan Sanggo menangis seperti itu. Kalau Sanggo sudah memikirkan kalau ia tidak bisa meninggalkan perusahaannya. Tapi jika ia tidak melakukannya, ia tidak bisa menemui Soji lagi. Oleh sebab itu hatinya benar-benar sakit. Sehingga Soji akan perkataannya waktu itu dan terkejut karena Sanggo menganggap serius perkataannya. Alhasil ia menenangkan Sanggo berupa bolehkah ia mencipok Sanggo. Tapi Sanggo sudah bilang ia tidak bisa melepaskan pekerjaannya. Soji serius ingin mencipok Sanggo dan diiyakan oleh Sanggo. Sehingga mereka berdua bercipokan. Wow. Dan hal itu dilihat oleh Sehi yang membuatnya turut senang serta mengalihkan rekan-rekannya lagi. Dan ia bertemu dengan Jiho sambil memberikannya senyuman. Dan hal itu dilihat oleh Boknam yang membuatnya turut senang juga. Dan Wongso, rekan-rekannya pun dibuat kecewa dengan Wongso karena meninggalkan mereka. Tapi Wongso melakukan itu demi orang. Balik ke Jiho dan Boknam yang bekerja. Kalau di saat itu ia memberitahu tentang Sehi membicarakan alasan ia mau menikah dengan Jiho, yang membuat Jiho kepo akan hal itu. Dan ketika Jiho pulang, Sehi sudah ada di sana sehingga mereka pulang bareng. Dan perasaan Jiho begitu senang sekali yang membuat Sehi bingung tapi sambil baper karena sangat kiowo. Tapi ia tetap sok cool serta ia sudah mendapatkan hasil foto waktu pernikahan mereka sehingga Jiho ikut melihatnya. Dan di saat itu ia melihat temannya yang begitu sedikit, yaitu cuma Soji dan Horang saja. Sehi merasa kalau punya satu teman sudah lebih dari cukup. Sehingga Jiho bertanya apakah itu berlaku juga untuk cinta. Diiyakan oleh Sehi dan setuju karena memiliki satu cinta itu sudah lebih dari cukup. Namun ketika mereka akan tidur, Sehi yang mouse-nya error, ia ingin mengambil mouse cadangan melihat sebuah buku. Dan di sana sudah dapat formulir pendaftaran nikah dari Sehi. Wih, what? Dengan calon istrinya bernama Jongmin. Lololololo. Dan Jiho cerita ke temannya kalau ia menyukai seseorang, yaitu suaminya Sehi. Yang membuat mereka bingung akan hal itu. Dan episode 9 pun selesai. Lanjut part 4.